Ada yang bertanya kepada saya, Pak Bambang, mengapa pemerintah membiarkan saja terjadinya anarkisme, ya, ujaran kebencian, fitnah, dan segala macam? Kenapa negara membiarkan? Saya pikir mestinya tidak begitu ya. Tapi itulah yang terjadi kesan di masyarakat sekarang. Serasa tidak ada pemerintah. Terjadi misalnya intoleransi di satu tempat. Tidak ada komentar dari presiden, Pak, yang membuat kita jadi frustasi. Apakah ada pemerintah? Ya, saya maklumi itu. Karena mungkin seperti kata para pendukung Pak Jokowi itu orang yang sabar. Pak Jokowi nggak ada masalah dihina, tidak ada masalah dicaci maki, ya, dibenci, dia nggak ada masalah. Bagaimana menurut Pak Bambang? Ya menurut saya itu keliru ya. Keliru dari sudut pandang saya ya, mindset saya. Kenapa? Karena selama saya belajar ilmu pikiran, saya tahu benar bahwa kalau sesuatu dibiarkan, ya, apalagi informasi yang jelek dibiarkan, dan terus-menerus dibiarkan, apa yang terjadi di dalam otak manusia adalah kebenaran. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi kebenaran. Ini nggak bisa kita sanggah. Ini hukum pikiran. Pak Jokowi boleh merasa sabar, yang nerimo, nggak ada masalah. Tapi rakyat, Pak, diracuni pikirannya. Dan rakyat kita nggak punya ilmu mind power, nggak punya ilmu mindset. Akibatnya mereka dengan mudah teracuni. Jadi kalau pendukung radikalisme tambah banyak, ya saya nggak tahu Pak ya, mudah-mudahan saya salah berpikir ya, bahwa orang baik pun Pak ya, kalau dia dicekokin dengan hal yang buruk setiap hari, maka dia akan berubah jadi buruk. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau orang yang buruk dicekoki dengan yang baik, juga dia berubah. Nah, masalahnya sekarang Pak, 90% di medsos, dan orang-orang di DPR, dan orang-orang di masyarakat, di parpol, ormas, itu berpikiran negatif. Jadi masyarakat kita tidak punya benteng, Pak. Bapak belum membentengi masyarakat kita dengan ilmu-ilmu manpower, ilmu-ilmu tentang pikiran, bagaimana mereka bisa menyaring informasi yang masuk sehingga membuangnya, menutup SAR-nya, sistem aktivasi retikularnya. Kalau sekarang mereka membuka pembatas antara pikiran sadar dan bawah sadar itu sehingga bebas masuk, ya. Seorang anak kalau dibilang bodoh oleh orang tuanya, dibilang goblok oleh gurunya, dibilang pandir oleh teman-temannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak itu merasa, oh iya saya bodoh. Walaupun dia pintar jadi bodoh. Begitu juga dengan bangsa kita. Begitu banyak pembiaran dilakukan. Mungkin ada tindakan pemerintah, ya, tapi kalau ada pun mungkin tertutup Pak ya, sehingga orang-orang masyarakat kita taunya adalah pembiaran. Apa yang dilakukan kemarin di bandara, Petamburan, di Tebet, di Puncak, semua itu kan karena pembiaran. Masyarakat kadang-kadang jengkel juga begitu Pak ya. Tapi bagaimana? Ini kan kebijakan pemerintah. Pemerintah lah yang punya hak dan kuasa. Nah, boom, kemarin tiba-tiba Kapolri dicopot, Pak Gubernur Anies dipanggil. Nah, ini kan shock terapi aja cuman ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak terulang lagi. Tapi kondisi semacam ini harus kita cegah dimanapun Pak. Jadi kita tidak bisa lagi untuk membiarkan hal-hal buruk terjadi. Nah, ini anggota DPR terutama ini. Selain punya ilmu politik, ya, kemampuan bicara, public speaking, Anda ahli di bidangnya masing-masing, tapi Anda harus punyalah sedikit ilmu main, ya. Demokrasi memang, ya, secara politik boleh-boleh saja. Tapi tolonglah ucapan-ucapan yang tidak terkontrol itu bisa dipidana, diproses, diingatkan. Karena apa? Kasihan masyarakat, Pak, ya. Mungkin kalau kita tahu ya di dalam ilmu pikiran itu, dalam ilmu mind power ada yang namanya teori domino atau mirroring, mencontoh. Kebetulan saya ini pernah jadi wartawan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa terjadi karena mencontoh. Mutilasi hari ini diberitakan, besok lusa ada mutilasi. Bukan satu dua Pak, beberapa. Kemudian tawuran misalnya di penjara. Akan terjadi tawuran di mana-mana. Terbongkar satu kasus narkoba di lapas A, terbongkar juga di mana-mana. Ini disebut dengan mirroring. Tapi yang lebih bahaya lagi adalah unconscious collective. Apa itu? Entah benar atau tidak, tapi saya telah membuktikan, saya telah mencatat. Kalau ada pesawat terbang jatuh, itu akan disusul ada celaka berikutnya. Entah jatuh, entah terserempet, entah apa, pokoknya ada saja kecelakaan. Ya. Itu dalam waktu berdekatan, biasanya tidak kurang dari 2 bulan. Sama dengan kecelakaan mobil, kecelakaan kapal, itu biasanya beriringan, Pak. Begitu tidak ada, ya tidak ada. Ini namanya unconscious collective. Apa hubungannya? Sepertinya memang tidak ada hubungan. Tapi ingat,
Kalau kita belajar ilmu pikiran, ada gelombang pikiran. Gelombang inilah yang kemudian akan merusak gelombang pikiran orang lain. Pilot mungkin menjadi khawatir, sehingga selalu bawa terbang dalam rasa was-was, dan akhirnya malah kecelakaan. Begitu juga kecelakaan di jalanan, kebakaran, tabung meledak lagi pun bisa menjadi beruntun. Nah, sulit dibuktikan, tapi ini kenyataan. Ya, sebagai wartawan, saya seringkali melihat peristiwa beruntun, unconscious collective. Jadi, pikiran orang itu menular. Jadi kalau ada pikiran buruk, pikiran jelek, bertebaran, maka itu akan mempengaruhi sekitarnya. Gelombang pikiran kita menangkap. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa main-main dengan pikiran. Kita harus segera ajarkan ilmu pikiran ini. Kalau ditanya bagaimana efek pembiaran yang dilakukan pemerintah, ya saya sebagai pengagum Pak Jokowi, saya sadar Pak Jokowi sudah melakukan yang menurut dia baik, ya, dengan sabar, ya, karena dia tidak bisa memproses hukum begitu saja. Seseorang ya hanya karena menghina dirinya, dia tidak bisa. Memang yang kasihan masyarakat. DPR-nya sih mungkin mengkritisi Jokowi kalau sampai Pak Jokowi misalnya marah, gitu ya. Makanya Pak Jokowi mendingan diam. Tapi diam ini merusak masyarakat, merusak pola pikir kita. Karena kita berpikir bahwa ya pemerintah memang tidak peduli, gitu ya. Pada akhirnya akan menjadi masuk dalam bawah sadar dan akhirnya frustasi. Nah, karena itulah kami berharap tidak hanya pada Pak Jokowi, ya, tidak hanya pada pemerintah, menteri-menteri, semuanya kita harus menyadari bahwa ilmu manpower ini bagaimanapun harus sudah masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke masyarakat. Kita ajarkan bagaimana mereka bisa menyaring, ya, informasi-informasi sehingga tidak masuk dalam alam bawah sadarnya. Karena kalau sudah masuk alam bawah sadarnya, kita akan kaget hasilnya. Bahkan seorang guru agama pun bisa melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena apa? Bukan karena dia, bukan karena pikiran sadarnya, tapi bawah sadarnya yang mendorong. Kalau kita bahas nanti ilmu tentang bawah sadar ini memang luar biasa. Kalau dia digunakan untuk kebaikan, hasilnya baik. Kalau dia untuk kejahatan, hasilnya jahat. Masyarakat kita ini jangan sampai buta terhadap ilmu-ilmu semacam ini. Ayo, kita harus berani memotong jalur kompas. Mungkin ilmu ini belum dikenal oleh pemerintah sebagai salah satu cara merevolusi mental, tapi kita harus sudah memulainya. Selagi hayat masih di kandung badan, kami bisa membantu. Bagaimana kami bisa memperbaiki mentalitas masyarakat, tapi harus komitmen bersama. Tidak bisa saya saja yang mengajar, atau teman-teman saya mengajar, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau perlu di tiap kecamatan, tiap pedesaan ada satu orang pelatih manpower dan coach-nya, sekalian menjadi pembimbing bagaimana supaya masyarakat kita paham betul. Dan dia akan melakukan agen revolusi mental kita di daerah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.